Rasanya kangen ya kita tidak ketemu. Ini adalah minggu ketiga di mana kita beribadah secara online. Tetapi Kak Pauline sangat bersyukur bahwa Tuhan itu tetap setia. Di tengah-tengah segala sakit penyakit yang terjadi di luar sana. Di tengah segala sepertinya menakutkan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap berkuasa. Tuhan yang tetap memegang kendali atas segala-galanya. Sehingga hati kita bisa tetap tenang karena kita percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Nah, hari ini Kak Pauline mau menceritakan sesuatu yang luar biasa dari Alkitab. Nah, sebelumnya Kak Pauline mau tanya, barang apa ya yang menurut kalian sangat mahal? Sepeda motor, betul. Apalagi? Rumah, iya betul rumah. Nah, tapi ada orang yang rela membayar parfum sangat mahal sekalipun orang ini rela membelinya. Kenapa? Karena orang ini suka ketika parfum itu baunya semerbak, harum ya. Kalau dipakai rasanya nyaman, membuat percaya diri. Nah ada loh. Nah Kak Pauline sempat search di Google tuh ya. Ada pabrik yang membuat parfum, mereknya parfum Joy. Kata pabriknya, parfum ini terdiri dari 1000 melati dan sekitar 360 mawar. Wah, bisa dibayangkan ya, pasti baunya luar biasa. Enak sekali, harum sekali. Tahu nggak adik-adik, harganya berapa? Katanya cuma 25 mili loh. Itu cuma segini 25 mili, itu harganya 11 juta. Wah, mahal ya. Seperti orang beli satu sepeda motor, tetapi ini beli kecil parfum segini. Nah, dalam cerita Alkitab hari ini kita juga akan melihat ada seorang wanita yang rela mempersembahkan parfum yang bahkan jauh lebih mahal dari parfum Joy itu tadi. Harga parfum yang kira-kira 50 juta dia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk di dalam ceritanya, ayo kita baca Alkitab bersama-sama dulu ya, kita buka bersama Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca dulu bersama firman Tuhannya. Ayo semua cari ya. Nah kalau sudah ketemu kita baca bersama ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sekarang mari saya undang Maria untuk menceritakan pengalamannya dengan Yesus. Nah, halo, aku Maria. Dan hari ini aku mau menceritakan kepada kamu tentang hari-hari terakhir Tuhan Yesus di dunia. Nah, minggu lalu aku juga ikut melihat bagaimana orang-orang menyambut Yesus dengan begitu gembira, mengagungkan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Semua bergembira, semua bersukacita menyambut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, Yesus itu mampir ke rumahku. Nah,
Jadi kami semua begitu gembira menyambut Tuhan Yesus. Maka Marta, kakakku, Maria, aku, dan Lazarus memutuskan mengadakan pesta untuk menghormati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kami. Nah, kalian pasti ingat tentang Lazarus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada Lazarus? Betul, Yesus membangkitkan Lazarus. Sehingga kami semua sangat bersyukur. Tuhan begitu baik kepada kami. Nah, kemudian Marta bilang, aku akan memasak masakan yang paling enak buat Tuhan Yesus. Jadi Marta menghormati dan melayani Tuhan Yesus melalui masakannya yang luar biasa enaknya. Lazarus ada duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah kami itu. Nah, pada zaman itu ya anak-anak ya, kalau orang makan biasanya duduknya sambil berselonjor. Nah, ketika semua sedang duduk di tempat makan itu berselonjor menikmati masakan Marta yang enak sekali. Aku datang dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Lubang dari mulut botol narwastu ini memang dibuat sangat sempit sehingga kalau dituang hanya setetes demi setetes. Mengapa? Karena minyak narwastu ini sangat mahal harganya sehingga cukup setetes saja baunya sudah luar biasa harumnya. Nah, ketika aku sudah dekat dengan kaki Yesus, aku pikir aku enggak mau cuma memberikan setetes saja untuk mengurapi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena aku merasa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat mulia, sangat agung. Aku enggak mau cuma mengurapi dengan setetes minyak narwastu. Maka aku putuskan, aku akan pecahkan botol narwastu itu sehingga yang keluar nanti dari botol ini bukan cuma setetes, tapi aku mau menuangkan seluruhnya untuk mengurapi Tuhan Yesus yang sangat berharga bagiku. Tuhan Yesus yang sangat aku kasihi. Karena Tuhan Yesus sudah menolong keluargaku, sudah membangkitkan Lazarus. Setelah aku tuang semua isi minyak narwastu itu kepada Tuhan Yesus, aku mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutku. Karena aku merasa sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, tentu saja anak-anak dengan seluruh isi buli-buli itu tertuang di Yesus. Bau wangi itu memenuhi rumah kami. Semua orang tercengang. Wow, baunya enak sekali. Aku bisa merasakan semua mata itu memandang kepadaku. Mereka tidak percaya bahwa aku menuangkan minyak yang begitu berharga bagi Tuhan Yesus. Mereka heran mengapa aku melakukannya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu sangat berharga bagi aku. Bahkan lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal itu. Aku sering kali kalau Yesus mampir ke rumahku, aku suka duduk di dekat kaki Yesus. Mendengar pengajaran Yesus. Dan aku bisa memahami kasih Allah yang begitu besar melalui pengajaran Tuhan Yesus. Dan aku melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Aku tahu Yesus bukan orang sembarangan, bukan manusia sembarang. Dia adalah penyelamat yang dijanjikan Allah. Karena itu aku sangat menghormati Yesus, aku sangat mengasihi Yesus, sangat menghargai Yesus. Lalu aku mendengar suara Yudas di belakangku. Yudas menghasut murid-murid yang lain untuk mencela perbuatanku sebagai pemborosan. Aku dengar Yudas berkata demikian. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin? Wah, hatiku sedih sekali ketika Yudas berkata demikian. Aku pikir mengapa dia tidak mengerti bahwa aku ingin menunjukkan kasihku kepada Yesus dengan memecahkan minyak narwastu tersebut. Hatiku sedih. Tetapi aku mendengar Yesus membela aku. Yesus berkata, Maria telah meminyaki tubuhku sebagai persiapan untuk penguburanku. Orang miskin selalu ada padamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk menolong mereka kalau engkau mau. Tapi aku
aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Wow, aku bahagia mendengar Yesus membela aku. Rupanya Yesus mau kita ini mengasihi dia. Melebihi apapun juga, bahkan melebihi kita menolong sesama. Wow, mengapa? Rupanya Yesus tahu ketika Yesus adalah yang terpenting dan yang paling kita kasihi, maka dia bisa mengubah hati kita sehingga kita bisa benar-benar mengasihi dan menolong orang lain, sesama kita juga. Anak-anak, kita semua, bahkan aku sendiri pun, kita tidak mampu mengasihi Allah dan orang lain seperti yang dia ingini. Dan tahukah engkau sebutan apa atas ketidakmampuan kita mengasihi ini di hadapan Tuhan? Betul, itu adalah dosa. Tuhan menganggap kita semua berdosa. Karena itu kita perlu juru selamat. Karena itulah Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Yesus itu berkuasa untuk mengubah hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi seperti yang dia ingin kita kasihi. Wow, luar biasa ya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah, mari kita semua minta kepada Allah untuk menolong kita agar kita bisa menghargai dan mengasihi Yesus melebihi apapun juga di dunia ini. Yuk, sekarang kalau anak-anak sudah mendengarkan kisah firman ini dan kalian tahu Yesus adalah orang yang paling berharga, yang layak menerima semua yang terbaik yang ada pada diri kita. Layak menerima kasih kita, layak menerima penghormatan kita. Ayo kakak ajak kalian semua berdiri, kita akan berdoa bersama. Angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tahu kami tidak pernah bisa mengasihi seperti yang Engkau mau. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Ampuni dosa kami Tuhan dan tolonglah kami supaya kami bisa mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Dan tolong ubah hati kami Tuhan supaya kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, kisah Alkitab hari ini sampai di sini dan Kak Pauline mau mengingatkan lagi kepada adik-adik semua. Ya, ketika kalian di rumah, kalian belajar online, ya. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Ayo kita luangkan waktu untuk selalu membaca firman Tuhan. Ajak orang tuamu. Pak, maaf, temani aku belajar firman Tuhan. Karena aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Aku ingin dekat dengan Tuhan karena Tuhan begitu berharga bagiku. Nah, dan karena ini adalah bulan April, kita akan mulai menghafal ayat hafalan yang baru. Kita menghafal bersama ya. Ayat hafalan di bulan April, sepanjang bulan April ini adalah dari Yakobus 3 ayat 16. Ayo Yakobus berapa? Yakobus 3 ayat 16. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayo kita ulangi bersama lagi. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sekarang anak-anak yang biasa menghafal dalam bahasa Inggris ya, kita akan menghafal bersama. James 3 verse 16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Lagi sekali ya, 1, 2, 3. James 3:16. For where you have
where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Oke, nanti dihafal lagi terus ya di rumah, kalian ajak orang tua kalian menghafal bersama ayat hafalan ini. Dan ketika kita tahu kalau kita iri hati, kalau kita mementingkan diri sendiri itu menyebabkan kekacauan dan perbuatan jahat, kita berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan mengubah hati kita sehingga hati kita tidak pernah iri, tidak pernah selfish ya, tetapi hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita bisa mengasihi orang lain seperti yang Tuhan inginkan. Oke, sampai di sini aja firman ini. Kita akan berjumpa pada hari Jumat di ibadah Jumat Agung. Kak Pauline percaya Tuhan menyertai kita semua dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Sampai berjumpa.